Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik, anak-anakku sekalian, sama sholat subuh masjid At-Taqwa beringin anom Manukan Sibodo rahimani wa rahimakumullah. Memaafkan itu sesegera, wasalimu tadi, bersegera menuju ampunan Allah. Pagi punya kesalahan, secepatnya pagi itu. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana kalau sesama manusia itu dia sedang menyakiti hati temannya, tetapi dia tidak merasa. Tetapi yang kita sakit. Saya bilang pada prinsipnya kalau dosa kepada Allah, kesalahan kepada Allah, asalkan sebesar apapun itu kesalahan, tetapi kalau tidak diniati untuk jalan kepada Allah, itu dimaafkan. Itu ya. Kesirikan sekalipun dalam sekalian, itu kalau memang tidak diniati untuk syirik, karena dia tidak mengerti, kemudian setelah mengerti kembali bertaubat, diampuni oleh Allah. Kesirikan sekalipun, apalagi dosa-dosa selain syirik. Maka orang meninggalkan sholat itu hukumnya dua. Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya dua. Bahwa sholat itu adalah penanda seorang mukmin dan seorang kafir. Orang mukmin sholat, orang kafir tidak sholat. Yang menandakan apa? Mukmin dan non-mukmin itu adalah sholat. Tetapi orang yang tidak sholat tidak otomatis kafir. Dilihat etikotnya bagaimana. Kalau tidak sholatnya ini karena memang masih males, tetapi masih menganggap bahwa sholat itu adalah wajib, itu maka hukumnya orang ini sebatas fasik, bermaksiat kepada Allah, fasik. Ini. Tetapi kalau menyengaja meninggalkan sholat dengan satu pemahaman kalau sholat itu tidak wajib, ini sudah kafir namanya, kafir. Jadi kita harus berhati-hati. Dosa kepada kepada Allah itu seberapa besarnya, asalkan memang tidak diniati untuk jalan kepada Allah, ini dimaafkan. Tetapi dosa kepada sesama manusia sekecil apapun itu ya, meskipun tidak diniatkan, itu harus mendapatkan islah, harus mendapatkan penghalangan. Hobinya nembak burung yang disasar itu bukan burung emprit, bukan burung berbuku yang kecil, tapi burung rampok yang besar-besar itu. Ya kadang kalau ke hutan binatang indah atau apa, itu ukuran senapannya lebih besar dari senapan angin yang untuk burung. Ya, kekubusan dari kijang, dari apa gitu. Di semak-semak kosak-kosak ditembak jeda, ternyata orang ya kena tembak, itu tidak sengaja, sama sekali tidak sengaja, tetapi karena sudah melanggar haknya sesama manusia, ketidaksengajaan itu tetap berkonsekuensi. Kalau dengan Allah gampang itu, istighfar selesai. Tidak sengaja, tidak ngerti begitu. Tapi kalau sudah menyangkut manusia, harus diselesaikan secara manusiawi. Di hadapan Allah tidak dosa, nembak orang tidak sengaja, orangnya mati, tidak dosa di hadapan Allah, asalkan apa?
penghalalan atau islah sama manusia selesai. Ridho Allah fi ridho ibadi, ridho Allah, permaafan Allah itu berada pada penyelesaian urusan kepada sesama manusia. Itu ya. Jadi sekecil apapun dosa kepada sesama manusia meskipun tidak sengaja, kalau ada pihak lain yang kemudian menyatakan merasa terganggu atau terzalimi, ya harus diselesaikan. Ingat ceritanya sahabat Ukasha itu kan, Nabi ketika di akhir-akhir sakit beliau itu minta penghalalan dari semua sahabat. Siapa sahabat yang pernah dizalimi, yang pernah diminta dihalalkan dengan cara bagaimanapun supaya Nabi meninggal dunia nanti tidak membawa beban dosa kepada sesama manusia. Itu sudah maklum, sudah masyhur cerita ini. Itu tidak sengaja. Nabi tongkatnya roboh mengenai punggungnya Ukasha waktu dalam satu peperangan. Maka Ukasha menyatakan, wahai Nabi, kalau itu yang dimaksud Nabi kezaliman, itu saya sekarang ingin membersihkan dosa kezaliman itu dengan menuntut balas. Ini sudah masyhur ini, Pak. Tapi ternyata itu hanya modusnya Ukasha untuk bisa memeluk Nabi dalam posisi tidak memakai baju. Ukasha sangat mencintai Nabi, merindukan untuk bisa bersentuhan kulit dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi poinnya adalah dosa kepada sesama manusia ini wajib mendapatkan islah. Maka sekalian kita membahas materi baru sekalian, kalau dan pasti saya sering berinteraksi, sering kesini apabila ada hal yang tidak berkenan. Mohon sangat-sangat dimaafkan. Saya dengan Pak Haji Aribono berinteraksi sejak saya baru-baru masuk ke Situbondo. Pastinya sejak masih di sana Pak Haji, sejak masih di rumah sebelah ya, Haji Bono. Kenal kita berinteraksi. Paling baterai habis. Apalagi posisi saya ini posisi orang tugasnya untuk selalu bicara, ceramah, khotbah, ngomong kajian, itu kan orang yang banyak bicara. Rumusnya semakin banyak bicara, Mbak Yu, semakin berpeluang banyak kesalahan. Itu rumusnya itu. Maka para dai, para mubalik, para khotib itu, para orang-orang yang memang tugasnya untuk bicara, ini memang berpotensi banyak sekali melakukan kesalahan. Maka Bapak sekalian, jamaah Masjid Taqwa, saya sekeluarga besar yang sering saya ajak ke sini, terutama juga anak saya, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon sedia dimaafkan Bapak sekalian ya. Maaf lahir batin. Lebaran ini kuenya membuat jembatan. Lebaran sekalian. Itu jadi kenapa ada Idul Fitri, kenapa ada halal bihalal gitu. Dalam rangka kita menggenapi pembersihan dosa-dosa kita kepada Allah dan agar genap, agar betul-betul clear kita, tidak ada dosa, agar wajah nanti ardu samawati wal ardi dipantaskan Allah yang syaratnya selain mendapatkan permaafan dari Allah juga sudah mendapatkan islah atau permaafan dari sesama manusia. Baik, kita lanjut. Ini hadisnya kita mulai singkat saja. Hadisnya memang agak sedikit panjang, tetapi kita ambil poin-poin. Kita sampai jam 5.35 atau 40? 30. Surupnya juga sama. Kita sholat surupnya, ya singkat saja ya. An Abi, hadis yang ke-29,
29 oh yang lalu sebelum Ramadan kita 28. Abi Zaid Usama bin Zaid. Abi Zaid Usama bin Zaid, jadi kunyahnya adalah Zaid juga. Haris Maula Rasulullah SAW. Ini sahabat yang pernah diangkat jadi anaknya, jadi putra Nabi SAW. Maka sempat namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian ada pensyariatan tidak boleh mengubah nasab keturunan, maka nasab Zaid ini dikembalikan ke orang tua kandungnya, ke bapaknya. Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Beliau menyatakan beliau merupakan wahid bihi wa bani bihi. Jadi Zaid bin Harisah ini punya anak namanya Zaid juga. Nah, ini yang cerita ini adalah cucu angkat dari telah memberi utusan, memutuslah seorang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini putri Nabi ini dalam beberapa riwayat kemudian ditemukan putri Nabi yang bernama Zainab, memutus kepada seseorang untuk memberitakan atau mengabarkan bahwa inna tuti qadi tudirra fashadana, bahwasanya putranya atau cucu dari Nabi yang dari putra dari putri perempuan ini sedang mengalami sakit yang sangat parah, kemudian mengharap kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan kabar dari utusan putrinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'arsala yuqri'us salam wa yaqul, Nabi tidak datang tetapi hanya memberikan salam dan pesan, sampaikan salam saya, terus kemudian berpesan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sampaikan pesanku bahwasanya segalanya adalah bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu pasti satu saat akan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah diberikan Allah akan mengambil. Jadi putri Nabi ini merasa anaknya ini, cucunya Nabi ini, anaknya Zainab ini sudah sakit parah, akan meninggal, dan mengharap Nabi datang. Nabi tidak datang, kembali ke kurir dari keputusan untuk menyampaikan salam dan menyampaikan pesan kepada putri itu, bilang bahwa sesungguhnya segalanya dari Allah dan Allah berhak mengambil kapanpun apa yang telah Dia berikan. Ini menjurus pada kematian. Kemudian waktu saya tidak diajari sama. Kemudian utusan itu menyampaikan kewajiban pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya setiap sesuatu ya di sisi Allah itu pasti diberikan kepada, dan pasti suatu saat juga akan diambil kepada itu. Ini satu fakta yang akan dialami oleh setiap manusia. Falashir, maka bersabarlah dan wal tahdasib, dan senantiasa berharaplah dan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Warsalat ilaihi tuqsim alaihi la ya'tiyana. Kemudian utusan itu menyampaikan kepada putri Nabi, dan putri Nabi mengutus kembali untuk balik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini utusan doa apa itu?
Utusan bolak-balik, kemudian menyampaikan bahwasanya putranya Fal Bashir disuruh bersahabat dan beriktisam. Fa'arsal ilaihi tuqsimu alaihi, dan utusan itu kembali lagi ya untuk menyampaikan sumpah dari putrinya tadi itu bahwa putrinya sangat begitu mengharapkan. Kemudian baru Rasulullah SAW berdiri dengan para sahabat yang saat itu sedang bersama dengan Nabi. Ternyata Nabi sedang ada rapat atau sedang ada majelis seperti itulah. Ya, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ada Ka'ab, kemudian ada Zaid bin Sabit, ada Sabit juga. Wajar dan orang-orang laki-laki wan suhu, dan orang laki-laki lainnya yang tidak disebutkan namanya, kemudian mengikuti Nabi, mendatangi putri Nabi yang putranya sedang sakit tadi itu. Kemudian Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hada, apa ini artinya? Jadi ketika Nabi nyampe ke rumah Zainab, anak ini sudah meninggal. Kemudian Nabi meneteskan air mata. Melihat kejadian Nabi meneteskan air mata itu, menangis salah seorang sahabat. Ya, di sini bisa disebutkan saat mengkonfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, apa namanya? Kok orang mati ditangisi? Itu jelas saja. Jadi fokus pada kematian yang ditangisi. Faqala hadhihi rahmatu ja'ala Allah Ta'ala fi qulubi ibadi. Wahai Sa'ad, ini adalah ekspresi sifat kasih sayang yang diberikan oleh Allah di dalam kolbu hambanya. Itu Pak. Jadi menangisi orang mati boleh sebatas merupakan ekspresi bahwa ini merupakan sifat rahmat atau sifat belas kasih. Kalau orang mati ditangisi, nangisnya karena kebangunan Pak, anaknya jadi kok kebangunan. Saya sering kata seperti takut banget teman Pak, ini namanya sudah merah, ini yang dilarang. Nah, tentu para sahabat sudah mendapatkan pengajaran tentang hal itu. Nihayat orang mati ditangisi itu meratap, itu dilarang. Tetapi ketika Nabi mendapati cucunya meninggal, meneteskan air mata, menangis, mendekat sambil menangis. Kemudian sahabat mengkonfirmasi. Nah, ternyata jawaban Nabi adalah merupakan pengajaran bagi kita semua bahwasanya ini adalah rahmatu ja'ala Allahu Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah merupakan sifat rahmat kasih sayang Allah yang diberikan di dalam hati kolbu para hamba-hambanya, ekspresi kasih sayang. Bolehlah Maria tidak boleh sambil meraup sambil mukul kepalanya, robek bajunya, ada seperti itu. Ya, itu yang dilarang. Kemudian riwayat ini di dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadi. Jadi di hati-hati hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak semua orang diberikan oleh Allah manjin sifat rahmat Allah. Tidak semua orang diberi kesadaran sebagai rahmat atau sebagai sifat belas kasih itu. Maka banyak orang yang hatinya keras, tidak punya belas kasih, itu banyak. Maka disini dikatakan man syaa min ibadi, dari siapa yang
apa yang Allah kehendaki terhadap hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi rahman. Dan di segala sesuatunya ya, yang oleh Allah sayangi, untuk diberi sifat penyayang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur alaih. Jadi Allah telah memberikan yarhamur rahman, itu pada siapa yang memberikan, yang memiliki sifat rahman, perintahnya adalah irhamu alal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah perintah Allah, siapa-siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Yang di langit itu siapa saja? Penduduk langit itu adalah para malaikat. Jadi saya menyatakan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril untuk diberitahu, wahai Jibril, aku menyayangi hambaku si fulan yang rumahnya itu by name, by address disebutkan, maka sayangilah dia Jibril, cintailah dia. Nah, ketika Jibril sudah mencintai seseorang atas perintah Allah, maka include perintah itu yang dilaksanakan Jibril adalah mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah dan aku, bahwa Allah dan Jibril itu mencintai si fulan, namanya disebut, Masya Allah. Jadi dia menjadi terkenal di langit. Dan medsosnya Jibril ini tidak sama dengan medsos kita. Kita kan terbatas platform kita, YouTube, WA, WhatsApp, Instagram, kita terbatas sekali. Tapi kalau platformnya Jibril, ya penduduk langit itu lebih banyak dari penduduk bumi, triliunan. Zaman ketika Nabi memberitakan bahwasanya di langit itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar lagi. Lah kalau setiap hari sampai sekarang 70.000, dihitung aja 1446 Hijriah kali 360 hari kali berapa? 70.000. Itu penduduk langit. Itu berita itu sejak Nabi menjadi Rasul, padahal itu berlangsung sejak Nabi belum diutus. Ya sejak Nabi Adam pastinya. Sejak kapan pun juga. Berarti penduduk langit ini sangat gegap gempita banyaknya. Poinnya apa maksud saya? Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah mendapatkan kemanjian sifat rahman dari Allah, sifat kasih seperti ini, maka dia menjadi terkenal di langit. Keterkenalannya tidak baik-baik, penduduk langit triliunan, ratusan, mungkin bahkan ribuan triliun jumlahnya penduduk langit. Dari kalau kita telisik, dari setiap hari masuk 70.000 ke Baitul Ma'mur, tidak keluar, masuk terus setiap hari terus, tidak tahu sampai berapa, sampai kapan, sampai kiamat. Terkenal di langit. Masya Allah, inilah yang disebut ya wali Allah, orang yang dikasihi oleh Allah.